menyertai Daud. Yang kedua, contoh yang kedua, imam-imam kepala dan orang Farisi terhadap Tuhan Yesus. Matius 27 ayat 17, karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Kita lihat di sini, orang imam-imam kepala dan orang Farisi lebih suka pilih orang jahat daripada orang benar. Orang yang bersaing dan merasa disaingi, sama dengan kita lihat terjadi di negara kita ini. Orang benar dikerahkan banyak orang oleh tokoh-tokoh agama, oleh pemimpin, oleh tokoh-tokoh nasional yang terkenal. Mereka kerahkan banyak orang supaya bilang ti orang benar ini, bilang dia penista agama. Paksa untuk supaya ini yang sebenarnya tidak salah dibilang salah. Orang lebih suka pilih orang jahat, orang licik daripada pilih orang benar. Itu seringkali terjadi di gereja waktu pemilihan pemimpin gereja dan juga pemilihan pemimpin-pemimpin di negara ini. Tuhan akan urus semua ini. Saudara, jangan salah bikin keputusan. Lebih suka pilih yang tidak benar. Kalau Tuhan bukakan kita untuk tahu mana yang benar dan mana yang salah, jangan sembarang ikuti apa yang dianjurkan di YouTube. Walaupun itu pendeta terkenal, baca ulang firman Tuhan. Jangan kagum dengan besarnya gereja atau terkenalnya pendeta itu. Saudara, baca firman Tuhan. Selesai saya khotbah pun saudara baca, apakah benar yang dikhotbahkan tadi atau tidak. Pasal 27 Injil Matius ayat 18. Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, iri dan benci. Sama dengan Saul tadi. Mereka serahkan orang benar karena dengki. Ayat 20, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala, ini tokoh agama, menghasut banyak orang, imam-imam kepala dan tua-tua, orang menghasut orang banyak, dan orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Tokoh agama dan tua-tua menghasut orang banyak. Saudara lihat itu terjadi di negara kita. Dan tidak sedikit terjadi di gereja juga. Ini yang terjadi. Kenapa? Bersaing dan takut disaingi. Matius 7 ayat 28, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar perkataannya. Ini penyebab imam-imam, orang Farisi, tua-tua itu dengki dengan Tuhan Yesus karena orang banyak mendengar pengajaran, mereka kagum, mereka takjub, mereka heran. Waduh, kok enak ya? Kok masuk di hati ya? Tidak seperti orang Farisi ini dan imam ini kalau mengajar. Jengkel mereka dengar perkataan itu. Ini yang membuat mereka dengki kepada Tuhan Yesus. Ayat 29, sebab Tuhan Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Sakit hati kan waktu dengar begini. Om kalau khotbah ndak enak sekali, masih enak pengerja yang khotbah. Kalau saya bersaing, saya bilang, waduh,
Oh sudah, lama-lama saya bilang, pengerja itu tidak usah disuruh khotbah, supaya cuma saya yang khotbah. Saya dari dulu saya sudah bilang, belajar dengan sungguh-sungguh. Saya tidak takut kalian lebih disukai jemaat dengar kalian khotbah daripada khotbah saya. Saya tidak mau hidup bersaing atau merasa disaingi. Itu hidup tenang. Baca ini, 1, 2, 3. Hal ini yang membuat orang Farisi dan imam-imam merasa disaingi oleh Tuhan Yesus. Kemudian merencanakan pembunuhan. Akhirnya mereka bunuh Tuhan Yesus. Kesimpulan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Keadaan hidup terbaik dapat menjadi rusak karena sikap bersaing dan merasa disaingi. Hidup terbaik itu tadi menguasai diri, menjadi tenang, dan dapat berdoa secara benar. Ini dapat rusak oleh karena bersaing. Ini bersaing tajam-tajam sekali dia punya hati. Perkataannya juga tajam. Dia datang hancurkan kehidupan yang terbaik. Tuhan tolong kita. Jangan mau hidup bersaing atau merasa disaingi orang. Hidup saja benar di hadapan Tuhan. Tuhan angkat kita pada waktunya. Amin. Tuhan memberkati.